Selamat berjumpa lagi di channel saya. Kita akan membahas tentang tentang sosialisasi kebijakan penggunaan BOP dan BOS atau sekarang disebut dengan BOSP. Yakni di sini akan saya rangkumkan terkait hasil materi yang kemarin disampaikan di webinar ataupun di Zoom kemarin, bahwa pada tahun 2022 sisa dana BOS tahun anggaran 2022 dan 2021 ini sisa dananya ini diperhitungkan untuk tahap 2. Demikian juga untuk tahun 2023. Jadi kalau ada sisa dana di BOP salur atau nantinya menggunakan Arkas, ini tahap 1 di tahun 2023 ini akan diperhitungkan. Jadi kepala lembaga kesetaraan maupun PAUD maupun pendidikan formal harus melaporkan secara online sisa dana harus 0. Jika masih ada sisa dana misalkan 5 juta, maka di tahap 1 tahun 2023 pencairannya akan dikurangi sisa dana sebesar 5 juta, misalkan itu contohnya. Terus kita lanjut lagi. Selanjutnya terkait kemarin untuk pelaporan tiap tahapan itu, misalkan laporan tahap 1 menjadi syarat salur tahap 2 untuk tahun berkenaan. Juga di tahun 2023 juga sama ya, ini laporan tahun anggaran 2022 ini akan menjadi syarat penyaluran tahap 1 tahun 2023. Jika belum mengisi tahap 1 dan tahap 2 di tahun 2022, otomatis tahun 2023 tidak akan cair. Terus di tahun 2023 ini hanya satu kanal laporan saja, yaitu aplikasi BOP Salur yang disediakan oleh Kemendikbudristek ya. Jadi tidak ada perubahan terkait aplikasinya menurut ini. Dan yang lebih penting lagi bahwa untuk laporan tahap 1 ini yang menjadi prasyarat lapor untuk tahap 2 penyaluran tahap 2 di tahun 2023 ini, tahap 1 adalah minimal paling sedikit harus 50% dari dana yang diterima. Kalau kemarin kita hanya melaporkan beberapa bisa di approve, tetapi untuk tahun 2023 tahap 1 ini wajib minimal harus 50% yang harus dilaporkan. Kita bedakan perencanaan dengan pelaporan. Jadi pelaporannya ini harus benar-benar sudah 50% untuk dicairkan tahap 2 untuk tahun depan 2023. Nah, ini untuk tahun 2023 ini tahap 1 ini akan direalisasikan pada bulan Januari, ini sudah cair yakni sebesar 50%, dan yang tahap 2-nya bulan Juli juga 50% untuk tahap 2-nya. Untuk kemarin kan yang tahap 1 51%, untuk sekarang tahun 2023 ini akan dirancang 50% untuk tahap 1 di Januari cairnya, tahap 2-nya di bulan Juli juga 50%. Untuk penggunaan BOS reguler dan BOP kesetaraan reguler ini ada 12 komponen penggunaan untuk dananya, tetapi 12 komponen ini tentunya juga harus didasarkan pada PBD yang dilakukan lembaga terkait dengan rapot pendidikan lembaga masing-masing. Seperti ini 12 komponen yang dimaksud untuk penggunaan dananya. Sedangkan untuk penggunaan BOP PAUD reguler ini ada 10 komponen penggunaan. Seperti ini 10 komponennya, dan lagi-lagi 10 komponen ini penggunaan prosentase dan mana yang harus dipilih ini juga didasarkan pada PBD evaluasi diri yang dilakukan oleh lembaga PAUD itu sendiri. Dan ini yang paling berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yakni pada tahun anggaran 2023
ini akan ada denda atau sanksi pemotongan dana BOP maupun BUSP ya namanya sekarang. Kalau misalkan tahap pertama ini harus dilaporkan Juli tetapi mundur dilakukan Agustus laporan online-nya, maka akan dipotong 2%. Selanjutnya, jika telat lagi di bulan September baru melaporkan tahap 1 secara online, akan dipotong 3% dan selanjutnya 4% jika masih belum dilaporkan atau pelaporannya sampai bulan Oktober 2023. Begitu juga untuk tahap 2-nya. Jika tahap 2-nya molor di bulan Februari tahun 2024 karena anggarannya 23, maka akan dipotong 2% dan seterusnya menurut tabel berikut yang saya tampilkan ini. Jadi harus segera, bila bulan sekarang menerima, bulan depannya harus segera dilaporkan online. Dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan silahkan diskusi di kolom komentar. Insya Allah akan saya balas dan kita saling mengisi untuk informasi-informasi terkait kebijakan BOP. Terima kasih.